Kamu pasti pernah dengar rumor Satrio Piningit sama dengan Imam Mahdi. Pertanyaan ini lumayan bikin penasaran loh. Banyak orang bertanya-tanya kenapa orang Jawa percaya akan datangnya pemimpin adil Nusantara. Jawabannya ada di naskah kuno Serat Joyoboyo, Ramalan Raja Jayabaya, abad ke-12. Jayabaya menyebut tokoh Satrio Piningit secara harfiah, ksatria tersembunyi yang akan muncul di akhir zaman. Ramalan itu menyatakan Satrio Piningit adalah keturunan Raja Majapahit yang cerdas, jujur, dan tulus. Ramalan Jayabaya berlanjut, Satrio Piningit diyakini hidup menderita, selalu dihina dan miskin. Namun kelak ia bangkit sebagai Ratu Adil yang membawa keadilan dan kemakmuran bagi Nusantara. Bahkan Bung Karno pernah mengibaratkan rakyat menunggu Ratu Adil bagaikan menunggu matahari terbit. Intinya, Satrio Piningit hanyalah legenda Jawa, simbol harapan di masa sulit. Ia lahir dari cerita rakyat dan mitos Jayabaya, bukan dari teks agama apapun. Figur ini lebih seperti kiasan sosial politik, sebuah bayangan pemimpin ideal saat negeri terpuruk, bukan tokoh yang tercatat di kitab suci. Sekarang, mari geser perhatian ke tradisi keagamaan. Dalam Islam muncul keyakinan tentang Imam Mahdi, sosok penyelamat akhir zaman. Ia disebut cucu Nabi Muhammad yang akan muncul saat dunia dilanda kekacauan besar. Nama Al-Mahdi sendiri berarti yang mendapat petunjuk. Menurut berbagai hadits, Imam Mahdi hadir untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan ketidakadilan. Di bawah kepemimpinannya, keadilan ditegakkan kembali di muka bumi. Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang jujur, dermawan, dan membagikan harta untuk kemajuan umat. Dalam tradisi Islam, figur Mahdi dianggap sebagai harapan suci, umat setara, atau bahkan disandingkan dengan kembalinya Nabi Isa. Namun perlu diingat, Imam Mahdi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Keberadaannya hanya hadir melalui periwayatan hadits, sehingga beberapa ulama masih berdebat soal otentisitasnya. Meski begitu, banyak umat Islam tetap percaya kuat bahwa ia akan muncul sebagai penyelamat, memerangi Dajjal, dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Meski berasal dari tradisi sangat berbeda, Satrio Piningit dan Imam Mahdi punya beberapa kesamaan yang menarik perhatian banyak orang. 1. Kemunculan di masa krisis. Kedua figur ini dipercaya muncul ketika dunia dilanda bencana dan kekacauan besar. Jayabaya menulis, Satrio Piningit akan bangkit di masa bencana Nusantara. Demikian pula, Imam Mahdi dikisahkan muncul di era pergolakan global menjelang kiamat. 2. Pembawa keadilan. Sama-sama ditakdirkan sebagai pemimpin adil. Satrio Piningit bahkan disebut Ratu Adil karena akan menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Imam Mahdi pun digambarkan sebagai pemimpin jujur dan dermawan yang menebarkan kebaikan sesudah menghapus kezaliman. 3. Keturunan mulia. Keduanya dipercayai berasal dari garis keturunan terhormat. Satrio Piningit diyakini keturunan kerajaan Majapahit yang mulia, sementara Imam Mahdi diyakini cucu Nabi Muhammad. Keduanya dianggap sosok pilihan dari kalangan mulia. 4. Keberadaan misterius. Nama Piningit berarti tersembunyi. Legenda menggambarkan ia hidup bak orang biasa tanpa diketahui banyak orang. Menariknya, menurut hadis, Imam Mahdi pun muncul secara tersembunyi. Ada riwayat yang menyebutkan ia tidak menyadari tugasnya sampai Allah menetapkannya. Keduanya akan tiba-tiba muncul ketika saatnya tiba. 5. Harapan spiritual. Keduanya menaruh harapan besar di masa sulit. Masyarakat Jawa
menanti Satrio Piningit sebagai juru selamat bangsa, sedangkan umat Islam menanti Imam Mahdi sebagai pemimpin penyelamat umat. Kisah keduanya sering jadi sumber inspirasi dan wacana spiritual, mengobarkan optimisme meski tanpa kepastian konkret. Singkatnya, kedua cerita ini menyuguhkan Mesias, Nusantara dan global yang mirip. Lahir di saat gelap, berakar pada tokoh mulia, dan penuh misteri. Persamaan inilah yang membuat banyak orang berspekulasi. Walaupun secara praktis, dua sosok ini tetap berlatar beda. Tentu saja ada perbedaan besar antara Satrio Piningit dan Imam Mahdi. 1. Asal-usul. Satrio Piningit lahir dari budaya Jawa. Kisahnya cuma ada di serat, Joyoboyo dan cerita rakyat, bukan di kitab suci agama manapun. Dia figur mitos masyarakat Jawa. Sebaliknya, Imam Mahdi adalah figur dalam tradisi Islam, muncul dalam periwayatan hadits Nabi Muhammad. 2. Lingkup kepemimpinan. Satrio Piningit lebih terkait dengan Nusantara. Jayabaya menggambarkannya membawa keadilan dan kemakmuran khusus bagi Nusantara. Imam Mahdi dipercaya akan memimpin umat Islam di seluruh dunia, jadi cakupannya lebih global. 3. Sumber kepercayaan. Kepercayaan pada Satrio Piningit bersumber dari warisan leluhur, mitos, dan ramalan kuno. Imam Mahdi bersandar pada ajaran agama. Ia populer di kalangan umat Muslim yang menantikan penyelamat akhir zaman. 4. Tanda kemunculan. Ramalan Jayabaya tidak menyebut tanggal konkret, melainkan menggambarkan rangkaian bencana Nusantara sebagai pertanda kedatangannya. Sebaliknya, hadis Islam menyebutkan tanda-tanda khusus, seperti gempa besar, peperangan besar, bahkan penyerangan Ka'bah sebelum Mahdi muncul. Hal ini berbeda konteks dan skala. 5. Status keagamaan. Satrio Piningit tidak dianggap nabi atau imam dalam agama manapun. Ia hanyalah tokoh legenda. Imam Mahdi adalah figur religius. Bagi yang mempercayainya, dia adalah pemimpin akhir zaman dalam Islam, meski tidak diakui oleh semua golongan. Dengan demikian, meski ada benang merah harapan keadilan, Satrio Piningit dan Imam Mahdi hidup di ranah kepercayaan yang berbeda. Satrio Piningit muncul dari mitos kebudayaan Jawa, sedangkan Imam Mahdi muncul dari konteks agama Islam. Topik ini sering mengundang pro kontra dan kisah seru. Misalnya, baru-baru ini viral video seorang pria mengaku Pangeran Satrio Piningit yang bahkan mengklaim bisa memanggil malaikat. Meski lucu, kejadian itu menunjukkan betapa kuatnya mitos Satrio Piningit di masyarakat. Di sisi lain, banyak ahli agama mengingatkan kita untuk tetap kritis. Mereka menekankan bahwa Satrio Piningit hanya ada di cerita rakyat, sementara Imam Mahdi dari ajaran Islam. Membandingkan keduanya secara sembarangan bisa menimbulkan salah tafsir. Beberapa pemikir spiritual malah berpendapat legenda-legenda ini sepadan. Ada yang mengatakan Satrio Piningit, Imam Mahdi, hingga Nabi Isa adalah versi berbeda dari penyelamat yang sama. Pandangan seperti ini lebih bersifat metaforis dan bukan ajaran umum. Secara umum, kalangan ilmiah dan keagamaan sepakat, dua sosok ini bukanlah sama. Kita boleh belajar dan menghargai dua-duanya, tapi jangan sampai bingung antara mitos budaya dan keyakinan agama. Yang penting, gunakan akal sehat. Gali terus informasi dari sumber terpercaya saat membahas hal-hal mistis macam ini.
Setelah menilik semua fakta dan legenda, kita bisa simpulkan Satrio Piningit dan Imam Mahdi bukan sosok yang sama. Mereka lahir dari tradisi berbeda. Satrio Piningit cerita rakyat Jawa tentang Ratu Adil Nusantara. Sedangkan Imam Mahdi figur akhir zaman dalam ajaran Islam. Namun, keduanya mengajarkan nilai mirip. Harapan keadilan di masa gelap yang menginspirasi banyak orang secara ilmiah maupun keagamaan. Dua cerita ini berjalan paralel tanpa bukti satu identitas. Kamu bebas berpikir dan bertanya-tanya, tapi ingatlah perbedaannya. Nikmati legenda-legenda ini sebagai warisan budaya dan spiritual yang memberi inspirasi. Namun tetap gunakan akal sehat dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menarik atau bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share. Subscribe juga ya agar tak ketinggalan video-video menarik selanjutnya seputar misteri spiritual Nusantara dan legenda-legenda seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.